Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafis Setiawan, SHIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, beserta teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Kamal dari kelas Hukum Keluarga 1 dengan NIM 2110201016. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai kelompok 1 akan menjelaskan sedikit terkait pengertian hukum dan juga sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari hukum. Sebenarnya apa hukum itu? Jadi dalam artian bebas, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, juga mencegah terjadinya kekacauan. Sebenarnya tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan apakah hukum itu. Dalam perkembangannya justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat, yang mana pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum, salah satunya mengatakan hukum itu tidak dapat ditangkap panca indera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum. Kubu ini dapat dibenarkan apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki. Apabila ditanyakan pada 100 orang tentang definisi hukum, bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Jadi sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau yang tunggal. Sedangkan kubu yang kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya. Sebab pada saat itu juga dapat memberi sekadar pengertian pada orang yang baru memulai tentang apa yang dipelajari. Setidak-tidaknya digunakan sebagai pegangan. Nah, kubu ini juga benar adanya. Jadi, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam untuk mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu, dirumuskanlah unsur-unsur yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu pasti akan terjadi konflik di antara mereka sehingga dibutuhkanlah sebuah hukum. Yang kedua yaitu peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ini berarti bahwa peraturan hanya bisa dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir yaitu peraturan disertai dengan sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dan selanjutnya yaitu arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas. Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Yang kedua yaitu regs, berasal dari regstum, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Dari kata ini timbul juga istilah dalam bahasa Jerman yaitu Gerechtigkeit, yang berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Yang ketiga yaitu ius. Kata ius yaitu berarti hukum, yang berasal dari bahasa Latin inubere. Artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Yang terakhir yaitu lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin
dan berasal dari kata lesre yang artinya mengumpulkan, yakni mengumpulkan orang-orang untuk diperintah. Selanjutnya, hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, pendapat dari Utrecht di dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia. Ia berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dan pendapat selanjutnya itu dari Suwardi Tasrif. Dalam karangan ilmiahnya yang berjudul Peranan Hukum Pembangunan, ia berpendapat hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah atau larangan atau izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Dan pendapat yang ketiga yaitu dari Sacipto Raharjo, menyatakan bahwa hukum merupakan karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia mengenai bagaimana seharusnya masyarakat ini dibina dan kemana masyarakat seharusnya diarahkan. Pertama, hukum harus rekaman dari ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum dibuat. Ide tersebut berupa ide tentang keadilan. Dan selanjutnya yaitu dari John Austin. Ia mengatakan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan sebagai pedoman makhluk berakal oleh makhluk berakal yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Dan selanjutnya, hukum dalam berbagai arti. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum memiliki berbagai arti, namun kesempatan kali ini saya hanya menjabarkan 3 arti. Yang pertama, hukum dalam arti penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian aturan-aturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Maka peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang. Dalam hal ini yaitu badan legislatif. Misalnya undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR. Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan dalam masyarakat. Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum. Yang kedua yaitu hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang-orang awam melihat para polisi, jaksa, hakim itu sebagai hukum. Karena dalam kenyataannya para penegak hukum tersebut memang menghukum orang yang bersalah. Di sini hukum jadi terlihat sebagai polisi yang patroli, jaksa yang berseragam, dan hakim yang mengadili perkara. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, hukum dalam arti gejala sosial. Jadi filsuf Yunani Aristoteles mengartikan bahwa manusia adalah sun politikon, yaitu manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, kebutuhan dapat sama dan bahkan berlawanan atau bertentangan seperti kepentingan penjual dan pembeli. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, maka diadakanlah ketentuan yang mengatur tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingannya yang bertentangan tersebut, sehingga timbullah kedamaian. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama, masa kolonial, dan yang kedua, pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial, ini masih dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama, masa VOC, yang kedua, masa peralihan, yang ketiga, masa Wislitenregering, yang keempat, masa Regering-Regeliman,
Yang kelima, masa Indisestasrakeling. Dan yang keenam, masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu masa VOC. Pada tahun 1580 terjadi pendudukan Portugal oleh Spanyol, yang mana membuat beberapa pelabuhan penting milik orang Portugis ini ditutup. Hal itu sangat merugikan, terutama bagi Belanda yang sangat dirugikan bisnisnya. Penutupan pelabuhan vital bagi perdagangan komoditas rempah. Ini membuat Belanda terpaksa harus berlayar dan mencari jalur perdagangan hingga ke Malaka, dalam rangka mencari dan membeli rempah-rempah. Kala itu Nusantara sebagai tanah yang subur tentu menjadi daerah penghasil rempah yang menjanjikan. Itulah alasan pertama Belanda datang ke bumi Nusantara, yakni untuk keperluan bisnis. Setelah pada tahun 1596, kapal dagang Belanda dapat mencapai tanah Nusantara. Kemudian pada tahun-tahun setelahnya mulai banyak bermunculan perserikatan dagang di kalangan para pedagang Belanda. Hal ini menyebabkan adanya persaingan kotor atau tidak sehat di antara para pedagang tersebut. Jadi untuk mengatasi keadaan perdagangan yang semakin tidak kondusif, maka didirikanlah sebuah kongsi dagang yang berisi gabungan dari perusahaan-perusahaan dagang dari Belanda. Kongsi tersebut bernama VOC. Pada masa berikutnya, sebagai badan yang sifatnya nasional, yakni mengatur perdagangan di daerah Hindia Timur, maka VOC diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda. Isi dari hak tersebut, yang pertama, hak monopoli perdagangan, kemudian hak mencetak uang, dan juga hak-hak yang lain. Pada awalnya VOC berpusat di Ambon, tetapi dipindah ke Jakarta yang kemudian diubah nama menjadi Batavia. Kemudian pada 1642 VOC menerbitkan aturan-aturan tertulis yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah operasi VOC. Isi secara umum dalam aturan tersebut adalah gambaran umum tentang hukum di Nusantara selama pendudukan VOC. Setidaknya terdapat tiga poin mengenai hukum yang berlaku, yaitu yang pertama hukum kapal, yang kedua asas hukum Romawi, yang ketiga ini hukum statuta. Kemudian untuk pengadilan bagi warga di wilayah operasi VOC, ditetapkan hukum adat yang sesuai dan diterbitkan kitab hukum adat oleh Belanda sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara, seperti kitab hukum adat dari Cirebon, kemudian kitab hukum kawin dan waris Islam, dan yang ketiga kitab hukum adat dari Tionghoa, dan masih banyak yang lain. Masa selanjutnya yaitu masa transisional. Pada masa ini terjadi pemindahan kekuasaan Nusantara dari VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda. Maka Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda tidak lagi hanya sebagai agen kongsi dagang, tapi menjadi wakil pemerintah Belanda di tanah Nusantara. Pada 1807, Dendelslah yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda, yang mana dia menerbitkan 7 peraturan. Pertama, mengadakan pajak tanah. Kedua, menjual tanah pemerintah ke penguasa swasta. Yang ketiga, membuat jalan pos anyar Panarukan. Yang keempat, membangun benteng pertahanan. Kelima, menetapkan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Yang keenam, membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Yang ketujuh yaitu mengangkat bupati. Kemudian pada tahun 1811, Dendels diganti oleh Janssens. Namun hanya sebentar dikarenakan Pulau Jawa mulai dikuasai Inggris di bawah pimpinan Raffles. Pada masa ini Raffles mengakui hukum adat untuk berlaku di tanah Jawa, akan tetapi tetap menganggap bahwa hukum Eropa itu jauh lebih baik. Kemudian pada 1811 Dendels digantikan oleh
Janssens. Namun hanya sebentar dikarenakan Pulau Jawa mulai dikuasai Inggris di bawah pimpinan Raffles. Pada masa ini, Raffles mengakui hukum adat untuk berlaku di tanah Jawa, akan tetapi tetap menganggap bahwa hukum Eropa itu jauh lebih baik. Kemudian pada masa Raffles juga, Jawa dibagi ke dalam 16 prefektur, serta kekuasaan bupati ini mulai perlahan dikurangi dan rakyat dikenai pajak bumi. Dalam sistem peradilan, Raffles menempatkan orang Eropa dalam proses peradilan untuk menghilangkan kerumitan dan kebingungan pada masa Daendels. Selanjutnya pada tahun 1814, Raffles menetapkan pengelolaan pengadilan bertingkat di Pulau Jawa untuk lebih efektif dan efisien. Dan masa Raffles ini berakhir dengan ditandai jatuhnya pemerintahan Napoleon Bonaparte. Selanjutnya yaitu masa Beslechtenregering. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di tanah Nusantara, maka pada 1814 Inggris menandatangani Convention of London yang isinya bahwa Inggris menyerahkan kekuasaannya di Nusantara kepada Belanda. Maka sejak itu wilayah Hindia Belanda kembali di bawah naungan hukum perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Masa ini dinamakan Beslechtenregering dalam bahasa Belanda yang berarti keputusan pemerintah. Disebut demikian karena raja memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak atas daerah jajahan, yang mana jalannya pemerintah di tanah jajahan dapat diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Keputusan raja di masa ini secara umum terbagi ke dalam dua tindakan. Yang pertama, keputusan raja dalam tindakan eksekutif, kemudian yang kedua keputusan raja dalam tindakan legislatif. Selanjutnya itu masa Regering-Reglement, yang mana pada masa ini terjadi penggolongan penduduk di Hindia Belanda. Yang pertama, warga Eropa, yaitu berlaku bagi mereka hukum yang ditetapkan di pemerintahan Belanda. Kedua, warga pribumi, yaitu berlaku bagi mereka hukum adat yang beberapa tidak tertulis. Dan yang ketiga, warga timur asing. Bagi mereka berlaku sebagian hukum yang berlaku bagi warga Eropa. Yang kelima yaitu masa Industrialisering. Perang Dunia I yang berlangsung hingga tahun 1918 tampaknya berdampak kepada politik negara-negara di Eropa, khususnya bagi Belanda, karena kacaunya ekonomi. Belanda masa itu cenderung melakukan monopoli kekuasaan pada bidang ekonomi. Kemudian dari kebijakan yang tampak seperti gerakan sosialis itu, muncul di kemudian hari orang-orang yang berpaham sosialisme di pemerintahan Belanda ini. Kemudian pada tahun 1918, atas desakan kaum sosialis dan lain-lain, dibentuklah Volksraad di Hindia Belanda, yang mana Volksraad sendiri semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Hindia Belanda, di mana sebelum itu pemerintah pusat memiliki wewenang penuh atas daerah ini. Pembentukan itu juga sebagai respon pemerintah Belanda atas tuntutan kaum sosialis yang menuntut diadakannya politik etis atau balas budi bagi warga Hindia Belanda yang telah mendapat perlakuan buruk selama ini. Pada awalnya, Volksraad ini dibatasi 3 wewenang, yakni memberikan nasihat kepada raja, memberikan saran terkait pembuatan perundang-undangan kepada gubernur jenderal, yang ketiga meminta keterangan kepada gubernur jenderal terkait kebijakan dan lain-lain. Namun, hal ini tampaknya masih dirasa kurang oleh kaum sosialis. Untuk itu mereka menuntut didirikannya sebuah republik yang demokratis. Maka pemerintah menyetujuinya dan Volksraad ini diberi wewenang lebih besar serta ikut dalam pembuatan perundang-undangan.
Secara keseluruhan, lembaga peradilan di Hindia Belanda dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, peradilan gubernmen, sifatnya nasionalis di seluruh Hindia Belanda. Kemudian peradilan swapraja, yakni peradilan pribumi yang wilayahnya diberi hak otonomi, seperti Yogyakarta dan Surakarta. Yang ketiga, peradilan pribumi, yakni peradilan yang hakimnya diperbolehkan dari pribumi dan diberi kebebasan melaksanakan pengadilan sendiri. Yang keempat ini peradilan agama, yakni peradilan bagi yang beragama Islam. Dan yang terakhir, peradilan desa, yakni lembaga pengadilan di tingkat desa. Masa yang terakhir yaitu masa pendudukan Jepang. Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 tampaknya mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Hal itu dikarenakan Jepang menggunakan propaganda 3A untuk merayu rakyat Indonesia, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ketika posisi Belanda mulai tergoyangkan oleh Jepang, maka pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kala itu Jepang masih dalam kondisi peperangan, yakni Perang Dunia II. Sehingga kedatangannya di Indonesia tentu saja untuk mendukung kebutuhan pihak Jepang dalam peperangan, yakni menjadikan Indonesia sebagai basis militer di Samudra Pasifik. Dikarenakan Indonesia sendiri memang memiliki letak geografis yang strategis. Dan di samping itu pula, Indonesia juga memiliki tanah yang subur, sehingga Jepang menjadikannya sebagai pemasok ekonomi berupa pangan maupun bahan bakar untuk kendaraan perang, berupa biji jarak yang diperintahkan untuk ditanam besar-besaran di Nusantara. Dan dapat diketahui bahwa Jepang di masa itu berada dalam kondisi darurat, sehingga hukum ketatanegaraan yang diberlakukan di Indonesia juga sifatnya hanya meneruskan warisan dari Belanda. Selama itu tidak bertangan dengan hukum militer Jepang. Akan tetapi, ada beberapa posisi dan lembaga hukum yang ditidakkan dan dibekukan di masa pendudukan Jepang. Yakni yang pertama, Gubernur Jenderal dihapuskan dan diganti dengan pimpinan tentara Jepang atau disebut Gunseikan. Yang kedua, lembaga pemerintah daerah serta Volkskraat, kesemuanya ini dibekukan. Kemudian, wilayah Nusantara hanya dibagi ke dalam tiga wilayah militer. Yang pertama, Pulau Jawa dan Madura, yang pusat militernya di Jakarta dan dipimpin Angkatan Darat. Kedua, Pulau Sumatera, pusat militernya di Medan dan dipimpin oleh Angkatan Udara. Dan yang ketiga, di Pulau Sulawesi, Bali, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sunda Kecil, yang pusat militernya berada di Makassar serta dipimpin oleh Angkatan Laut. Kemudian masing-masing wilayah militer perundang-undangannya ini menyesuaikan kepada peraturan yang dibuat oleh masing-masing pemimpin. Lalu hukum yang dulunya didasarkan kepada penggolongan masyarakat pada masa Belanda ini dihapuskan. Maka hukum yang berlaku bagi warga Indonesia secara keseluruhan adalah sama. Jadi inilah kontribusi Jepang untuk tata hukum Indonesia, yakni membuat satu sistem peradilan untuk semua kalangan masyarakat dikarenakan hal ini lebih efisien dilakukan di masa darurat seperti perang daripada membuat banyak sistem untuk setiap golongan masyarakat. Setelah masa kolonial selesai, maka dilanjutkan masa setelah merdeka atau pasca kemerdekaan, yang mana dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan kemudian masa reformasi. Masa pertama yaitu masa Orde Lama. Setelah Jepang berada di ambang kekalahan pada Perang Dunia II, pihak Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan sebagai realisasi dari janji itu, maka dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI sendiri dalam menjalankan tugasnya telah mengadakan 2 sidang. Sidang yang pertama membahas dasar negara Indonesia merdeka yang dilaksanakan pada tanggal
29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang kedua ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan UUD bagi negara Republik Indonesia. Kemudian BPPK ini dibubarkan dan digantikan oleh PPKI pada tanggal 11 Agustus 1945. PPKI pada 18 Agustus melaksanakan sidangnya dan menghasilkan 3 keputusan, yaitu ditetapkannya UUD bagi negara Indonesia. Yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Negara Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional yang akan membantu kerja Presiden dan Wakilnya untuk sementara. Kemudian, setelah Indonesia merdeka dengan ditandai oleh proklamasi kemerdekaan, maka Indonesia menjadi negara baru. Dalam kondisi yang serba darurat, yang mana pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih memiliki perangkat negara sepenuhnya, kecuali MPR, DPR, dan juga DPA, serta Komisi Nasional atau KNIP. Maka untuk lembaga lain yang kiranya dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan, tetap menggunakan lembaga yang ada. Pada masa itu terjadi kekacauan politik akibat ketidaklengkapan tata hukum Indonesia, serta usaha Belanda untuk menjajah Indonesia. Maka pada tahun 1947, Belanda ini melakukan agresi militer dalam usahanya menjajah kembali Indonesia, sehingga setelah itu dilakukan beberapa perjanjian sebagai jalan damai bagi Indonesia dan juga Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Ramdayan, dan juga Perjanjian Meja Bundar. Maka setelah Perjanjian Meja Bundar, dihasilkan 3 kesepakatan pokok antara Indonesia dan Belanda, yaitu pertama, mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS. Dan yang ketiga, didirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Perjanjian ini mengubah bentuk Indonesia menjadi negara federasi. Dan perubahan bentuk negara Indonesia juga berdampak pada sistem pemerintahannya. Maka Indonesia menganut sistem parlementer. Akan tetapi pada tahun 1950, negara bagian dari RIS ini ingin bersatu dengan negara Republik Indonesia, membentuk negara kesatuan. Maka untuk itu Soekarno menandatangani piagam yang menyatakan bahwa akan dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibuat UUD yang sesuai dengan Proklamasi 1945. Maka pada tahun 1950 dibentuk UUD sementara atau UUD 1950. Dan pada 1965 terjadi pembunuhan beberapa jenderal TNI atau yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 SPKI. Yang mana ini menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Kemudian dari kejadian itu muncul 3 tuntutan rakyat atau tritura yang mewakili keluhan seluruh rakyat Indonesia. Isi tritura tersebut adalah bubarkan PKI, bubarkan Kabinet Bikora, dan ketiga, turunkan harga barang. Yang kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran kepada DPR. Maka untuk itu Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi masalah berkaitan dengan PKI dan mengambil segala tindakan yang dirasa perlu untuk membasmi PKI. Kemudian pada 1967 karena Jenderal Soeharto ini dianggap berhasil untuk mengatasi PKI, maka dicabutlah kekuasaan Soekarno dan diangkatlah Soeharto sebagai Presiden baru Indonesia. Maka mulailah periode Orde Lama dan berakhirlah Orde Baru.
Kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran kepada DPR, maka untuk itu Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi masalah berkaitan dengan PKI dan mengambil segala tindakan yang dirasa perlu untuk membasmi PKI dari Indonesia. Kemudian pada 1967, karena Jenderal Soeharto ini dianggap berhasil untuk membasmi PKI, maka dicabutlah kekuasaan Soekarno dan diangkatlah Soeharto sebagai Presiden baru Indonesia. Maka mulailah periode Orde Baru dan berakhirlah Orde Lama, yang kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi. Setelah kekacauan pada 1998, maka para mahasiswa melakukan demonstrasi dan pada akhirnya Soeharto turun dari tahtanya. Maka masa ini disebut masa reformasi atau penataan kembali negara yang telah semerawut. Kemudian estafet pemerintahan diserahkan kepada B.J. Habibie. Maka B.J. Habibie sebagai presiden baru memiliki banyak tugas di awal pemerintahannya, khususnya pembenahan hukum yang telah diperalat oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan reformasi ini maknanya adalah mengoreksi kesalahan penerapan hukum di masa Soeharto. Maka dalam hal ini agenda reformasi adalah yang pertama mencabut dui fungsi ABRI, kemudian mencabut undang-undang, parpol, pemilu, dan menerapkan otonomi daerah, serta menghapus sentralisasi kekuasaan. Keempat, mengadakan pemilihan langsung terkait presiden dan kepala daerah. Yang kelima, mengadakan perlindungan ekonomi secara hukum bagi penguasa kecil menengah. Kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran kepada DPR, maka untuk itu Presiden Soekarno menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi masalah berkaitan dengan PKI dan mengambil segala tindakan yang dirasa perlu untuk membasmi PKI dari Indonesia. Kemudian pada 1967, karena Jenderal Soeharto ini dianggap berhasil untuk membasmi PKI, maka dicabutlah kekuasaan Soekarno dan diangkatlah Soeharto sebagai Presiden baru Indonesia. Maka mulailah periode Orde Baru dan berakhirlah Orde Lama, yang kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi. Setelah kekacauan pada 1998, maka para mahasiswa melakukan demonstrasi dan pada akhirnya Soeharto turun dari tahtanya. Maka masa ini disebut masa reformasi atau penataan kembali negara yang telah semerawut. Kemudian estafet pemerintahan diserahkan kepada B.J. Habibie. Maka B.J. Habibie sebagai presiden baru memiliki banyak tugas di awal pemerintahannya, khususnya pembenahan hukum yang telah diperalat oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Gerakan reformasi ini maknanya adalah mengoreksi kesalahan penerapan hukum di masa Soeharto. Maka dalam hal ini agenda reformasi adalah yang pertama mencabut dui fungsi ABRI, kemudian mencabut undang-undang, parpol, pemilu, dan menerapkan otonomi daerah, serta menghapus sentralisasi kekuasaan. Keempat, mengadakan pemilihan langsung terkait presiden dan kepala daerah. Yang kelima, mengadakan perlindungan ekonomi secara hukum bagi penguasa kecil menengah. Yang pertama yaitu mencabut dui fungsi ABRI, yang kedua mencabut undang-undang, parpol, pemilu, kemudian menerapkan otonomi daerah dan menghapuskan sentralisasi kekuasaan. Yang keempat, mengadakan pemilihan langsung terkait presiden dan kepala daerah. Yang kelima, mengadakan perlindungan ekonomi secara hukum bagi pengusaha kecil menengah. Yang keenam, yaitu mengamandemen UUD 1945. Yang ketujuh, melakukan peradilan tanpa panjang subjek, dan sebagainya. Maka dengan banyaknya agenda politik yang harus segera dicapai, tidak heran bila di zaman B.J. Habibie ini disibukkan dengan pembenahan di mana-mana, baik itu hukum, ekonomi, dan lain-lain.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa terjadi amandemen UUD 1945 yang mana UUD ini dalam tata politik Indonesia berperan sebagai hukum yang bersifat mendasar. Sehingga perubahan yang terjadi dalamnya mengakibatkan perubahan besar pada hukum-hukum di bawahnya. Kemudian, hukum itu akan merubah tatanan kenegaraan secara umum. Maka wajar apabila di masa ini terjadi perubahan-perubahan yang terkait dengan fungsi dan wewenang dari beberapa perangkat negara. Perubahan fungsi dan wewenang perangkat negara tersebut sejatinya merupakan pembenahan dari masa Orde Baru, yang mana di masa itu tatanan politik dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang mendukung kekuasaan Soeharto, termasuk pula di dalamnya perangkat negara. Perubahan tersebut menyangkut banyak hal, meliputi satu, MPR yang dulunya memiliki kuasa penuh sebagai wakil dari rakyat, kini hanya berwenang dalam hal yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan kerjanya diawasi oleh DPR. Untuk hak legislatif, presiden hanya berhak dalam pembuatan undang-undang. Yang ketiga, wilayah daerah diberikan hak otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya dengan tetap berdasar peraturan yang ada. Yang keempat, DPD sebagai penasehat dari DPR dalam pengajuan rancangan undang-undang. Yang kelima, kehakiman dipegang oleh MA dan MK serta KY yang bertugas menegakkan kehormatan hakim. Dan yang keenam, yaitu disematkannya aturan mengenai HAM pada undang-undang secara lebih spesifik dari sebelumnya. Kemudian, jika kita menelaah kembali sejarah hukum Indonesia, perubahan yang terpenting dalam undang-undang jika melihat dari konteks sejarah pemerintahan adalah perubahan yang mengatur masa jabatan presiden, yang mana pada Undang-Undang 1945 awal tidak dijelaskan untuk berapa kali presiden dapat dipilih kembali, sehingga pada reformasi ditetapkan bahwa presiden ini hanya berkuasa selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali, jadi maksimal 2 kali jabatan atau 10 tahun masa kerja. Itulah yang disebut di dalam pasal 7 Undang-Undang 1945. Dari segi undang-undang, maka di zaman reformasi banyak diterbitkan undang-undang, walaupun dari segi kualitas ternyata kurang berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Dan juga terkadang ada undang-undang yang berbenturan dengan UUD 1945 setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dan cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.